Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, sudah sepatutnya bagi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Dan nikmat itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah, kita berada di tanggal 29 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Akhir dari bulan yang ke-6 dari penanggalan Hijriah. Lebih kurang 2 bulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Adapun penanggalan Masehinya berarti kita telah 1 tahun tidak berjumpa. Terakhir di akhir Desember 2023 dan sekarang tanggal 10 Januari 2024. Alhamdulillah, di pertemuan kita yang pertama membahas matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, kita telah membahas alhamdulillah muqaddimah, pendahuluan, yang mana kita telah membahas tentang kedudukan, betapa pentingnya ilmu aqidah. Kemudian kita juga bersama-sama telah mempelajari biografi penulisnya, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu ta'ala. Kita juga berkenalan sejenak, istilahnya biografi secara ringkas, Imam Abu Ibnu Abil Izzi yang mensyarahnya. Namun kita ingatkan kembali, kita tidak membacakan lembaran demi lembaran yang disyarah oleh pensyarahnya, maksudnya yang menjelaskan matan ini, tidak per lembarnya atau tidak per huruf per kalimatnya, akan tetapi kita ambil poin-poin pentingnya. Karena ketika kita membaca syarahnya, pembahasannya ada yang agak rumit, yang mungkin belum ranah kita karena kita pemula. Karena mu'allif, maksudnya pensyarah, Imam Ibnu Abil Izzi, itu juga menyisipkan tentang bantahan-bantahan terhadap sekte-sekte yang menyimpang dalam agama. Misalnya dia membantah ahli kalam, dia membantah sekte Jabariyah, Qadariyah. Itu bukan ranah kita karena masih pemula. Jadi kita tidak ambil sedetail tersebut dalam menjelaskan matan ini. Yang penting kita tahu bahwa inilah akidah Ahlussunnah. Sebenarnya setiap ulama yang menulis akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar sahih akidahnya, rata-rata itu sama poin-poinnya. Sama poin-poinnya. Namun kita merujuk kepada Imam At-Tahawi karena beliau adalah ulama yang terdahulu, ulama yang hidup di tahun 300 Hijriahan, 200 atau 300 Hijriahan, yang telah kita singgung biografinya. Sehingga seandainya ada orang yang mengatakan ini adalah akidah yang baru, akidah yang sesuatu yang dibuat-buat, maka kita bantah. Ini sudah ribuan tahun yang lalu
telah ditulis oleh ulama kita. Kemudian alhamdulillah kita juga menyinggung biografi secara ringkas yang Imam At-Tahawi mengambil tentang masalah pemikiran, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimallahu ta'ala. Kemudian juga murid-muridnya yang menyebarkan pendapat dari Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari rahimallahu ta'ala. Kemudian Imam Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimallahu ta'ala. Itu mereka adalah ulama-ulama yang menyebarluaskan pendapat dari Imam Abu Hanifah. Sebagaimana kita ketahui di mazhab Imam Syafi'i yang menyebarkan pendapat Imam Syafi'i adalah Imam Al-Muzani, dan itu adalah merupakan paman dari pensyarah matan ini, yaitu Ibnu Abil Izzi rahimallahu ta'ala, yang awalnya dia tumbuh belajar dengan pamannya sendiri dengan langsung memahami akidah atau pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i. Namun di usia 20 tahunan akhirnya beliau berpindah mempelajari kitab-kitab dari kalangan mazhab Hanafi. Lalu bagaimana kita menyikapi, apakah ini berbeda nanti? Karena kita di Indonesia rata-rata bermazhab Asy-Syafi'iyah Asia Tenggara. Apakah nanti berbeda pembahasannya? Untuk masalah akidah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah akidah semua mereka, para imam kita, para ulama kita sama. Tidak ada perbedaan, paling perbedaan masalah sedikit yang terkadang misalnya sedikit tentang akidah ini, itu pun tidak mendalam. Terkadang dia memasukkan ini, terkadang tidak memasukkan ini. Yang membuat mereka berbeda adalah di masalah khilaf yang diantara mereka, masalah fikih. Itu yang membuat mereka berbeda. Adapun dalam masalah akidah, semua mereka sama, sampai ulama-ulama kita di zaman ini. Dan perpecahan yang dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iftarakul ummah, perpecahan umat ini bukan perpecahan yang masalah furu'. Maksudnya masalah furu' tentang masalah ibadah, yang ini contohnya misalnya apakah tangan dahulu turun ketika mau sujud atau lutut dahuluan, bukan masalah itu. Yang dijelaskan oleh ulama kita terjadinya perpecahan itu adalah di masalah akidah. Itu yang membuat mereka berbeda di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan walhamdulillah kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa mempelajari bersama-sama, menyelami, berjalan bersama-sama membahas matan dari Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. Insyaallah hanya kepada Allah lah kita memohon taufik, kesabaran, dan tentunya pemahaman, yang itu yang lebih utama. Kemudian alhamdulillah kita juga telah membacakan bahwasanya Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah menjelaskan setelah muqaddimah di poin yang pertama, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Kami meyakini tentang mentauhidkan Allah dengan taufik dari Allah. Ini yang pertama yang kita tidak sempat menjelaskannya di pertemuan sebelumnya. Innallaha wahidun la syarikalah. Bahwa Allah itu esa, tunggal, satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, kita terhenti pelajaran kita di
pertemuan kita sebelumnya, pertemuan yang pertama, dan ini alhamdulillah pertemuan kita kedua di membahas matan ini, maka insyaallah kita akan bersama-sama menjelaskan. Tentu tidak secara seluruhannya sebagaimana kita jelaskan. Seandainya kita jelaskan seluruhnya apa yang dikatakan oleh pensyarah Ibnu Abil Izzi ketika menjelaskan matan Al-Imam Abu Ja'far Al-Aqidah At-Tahawiyah ini, maka akan beberapa kali pertemuan, 4 atau 5 kali pertemuan baru kita menyelesaikannya. Namun kita usahakan poin-poin pokoknya, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pahami bersama-sama. Kemudian mungkin bisa kita 2 atau 3, 4 poin dari perkara akidah yang bisa kita bahas di satu kali pertemuan, insyaallah. Tapi kalau itu seandainya urgen, penting, maka kita mungkin 1 poin 1 kali pertemuan. Adapun seandainya kita telah pernah mempelajarinya mungkin di majelis-majelis yang lain, maka itu akan kita bahas secara sekilas saja. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, poin berikutnya, poin berikutnya. Jadi insyaallah seperti itu metode pembelajaran kita, majelis kita di setiap pekan hari Rabu pada maghrib di musola Maudi'atul Ihsan. Maudi'ul Ihsan ya. Berarti menyimak jadi salah dikoreksi langsung. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Kita di dalam matan ini menjelaskan bahwasanya yang paling utama di dalam perkara agama kita yang paling pokok adalah tauhid. Secara definisi, ta'rif, pengertian tauhid adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Berarti tidak ada yang kedua, ketiga, keempatnya di dalam beribadah. Jadi itu harus kita yakini, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam, itulah tauhid. Adapun macam-macamnya nanti insyaallah akan kita bahas di poin-poin bawahnya. Kemudian kita sedikit singgung tentang keutamaan tauhid. Tentu tidak semuanya, beberapa poin besar saja yang kita bahas karena ada keutamaan tauhid belasan atau puluhan yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Kita ambil beberapa poin saja. Yang pertama dan yang paling utama sekali kita ketahui bahwa tauhid adalah dakwah pertama para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah mereka yang pertama. Ini yang mereka pertama kali mereka dakwahkan kepada umatnya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ini Nuh alaihissalam. Faqala ya qaum. Maka lalu ia berkata kepada kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah juga bersama-sama setiap kalimat yang ada kalimat ya'budu di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu maksudnya yuwahhidu, yaitu mentauhidkan. Ini adalah penafsiran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwasanya setiap ayat yang ada kalimat ya'budun itu maksudnya yuwahhidun, yaitu sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, maksudnya tauhidkanlah Allah. Jadi itu maksudnya. Malakum min ilahin ghairuh. Jadi di sini disebutkan sesekali tidak ada ilah bagimu selainnya. Kemudian juga nabi yang lain, Nabi Hud alaihissalam mengatakan juga kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dalam surah Al-A'raf ayat 65, hai kaumku, sembahlah Allah,
sesekali tidak ada ilah bagimu selainnya. Siapa lagi? Nabi Saleh yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim juga seperti itu dakwahnya. Dalam surah Al-A'raf juga di ayat 73, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, sesekali tidak ada ilah bagimu selainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada ilah melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka fa'budun, maka sembahlah aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, dalam bahasa terjemahannya. Dan di ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat utusan rasul, an ya'budullah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dan ini banyak sekali ayat-ayat menjelaskan seperti ini. Bagaimana kaum Nuh tadi kita sebutkan, Hud, Saleh dan yang lainnya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, dakwah pertama mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perkara yang besar, perkara yang pokok dan inti dari ajaran agama Islam. Kemudian orang yang bertauhid dijelaskan bahwasanya mereka akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Mereka mendapatkan petunjuk yang sempurna, dan kelak di akhirat mendapatkan rasa aman. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya kesyirikan. Ulaika lahumul mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka mendapatkan rasa aman, baik itu di dunia, kehidupan dunia mereka mendapatkan keamanan, rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka. Kemudian ketika sakaratul maut, kemudian di alam barzah, kemudian di padang mahsyar dan seterusnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah. Dan itulah kenikmatan yang tertinggi bagi hamba Allah, berjumpa dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar berjumpa kepada Allah dengan kenikmatan, dengan kerinduan, agar Allah memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian bahwasanya orang yang bertauhid, sebelumnya kita bahas dahulu bahwasanya permintaan kita yang kita lakukan setiap saat ketika kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya penafsirannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ini ditafsirkan di ayat yang lain, siapa saja yang mendapatkan nikmat dari Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya yang lain dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasulah, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul,
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama-sama terhadap orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Minan nabiyyin. Di antaranya adalah para nabi. Kemudian wasiddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian wassalihin, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman di akhirat kelak. Nah, ini orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat dalam surah Al-Fatihah ditambah juga agar kita mendapatkan petunjuk nikmat, agar Allah memberikan kita jalan yang lurus, bukan jalan yang menyimpang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukannya jalan-jalan orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahud. Walad dhalin, dan bukan jalan-jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kemudian yang tiga, orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaannya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man mata, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang wafat, barang siapa yang mati wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan yang kelima, kita tutup keutamaan tauhid dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis yang cukup panjang, kita akan sampaikan secara makna bahwasanya nanti di akhirat kelak seorang hamba yang dibangkitkan maka diminta pertanggungjawabannya, akan ditegakkan hisab, akan adanya neraca timbangan di akhirat kelak. Semua kita akan mengalami hal tersebut. Lalu ditampakkanlah, diberikan kepadanya catatan amalan buruk, sijilan 99 lembar sijilan, satu lembarnya keburukan tersebut sejauh mata memandang. Satu lembarnya, dan ini 99 lembar. Maka tidak ada harapan bagi hamba ini. Tidak ada harapan baginya yang dia rasakan. Maka ada kebaikannya ketika di dunia. Apa itu kebaikannya? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yang dia yakini ketika di dunia. Maka diberikan kartu bitaqah yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka diletakkanlah catatan amal keburukan yang 99 sijilan, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Di wazan yang lain, di daun timbangan yang lain diletakkanlah bitaqah yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka beratlah timbangan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini salah satu keutamaan yang bisa kita sebutkan di perjumpaan kita ini. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian para ulama. Ini adalah serangan bagi saudara-saudara kita di pengajian sebelah, maksudnya yang tidak memahami ini. Dia menuduh bahwasanya, lihatlah orang-orang yang mempelajari tauhid yang menjadikan trinitas seperti orang-orang Nasrani, kata mereka. Karena mereka membagi tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apa bedanya dengan orang trinitas yang
Agama Nasrani yang juga membagi Tuhan mereka 3 kata mereka. Maka kita jelaskan bahwa ini adalah upaya ulama akidah untuk memahami kita. Ulama akidah agar kita memahaminya bahwasanya rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki satu-satunya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini rububiyah yang dijelaskan oleh ulama akidah. Kemudian uluhiyah adalah pengesaan perbuatan hamba, yaitu ibadah hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah inti dari tauhid yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Di kajian kita di tempat yang lain, di Rumbai, ini kita bahas di matan Kasyfu Syubuhat, bagaimana membantah syubhat-syubhat orang yang hanya mengenal la ilaha illallah lafaz saja. Sebagaimana mereka orang-orang kaum musyrikin mengenal la ilaha illallah. Bahkan orang musyrikin lebih memahami la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Seluruh sesembahan hanya dijadikan satu. Kemana ilah-ilah kita yang lain, kata mereka. Mana Muhammad, sesuatu perihal yang aneh dilakukan Muhammad, menjadikan sesembahan hanya satu saja Allah. Bagaimana dengan berhala kita yang jumlahnya ratusan? Jadi mereka tidak masuk logika mereka, sehingga mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam maknai memahami kalimat la ilaha illallah, mereka lebih memahami daripada umat Nabi Muhammad di zaman ini. Itu secara pemahaman lafaz kalimat la ilaha illallah. Masih banyak pembahasannya ya, bagaimana subhat-subhat yang dilakukan oleh orang tentang bagaimana agar tauhid itu tercoreng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini nanti titik berat pembahasan kita di poin yang kedua nanti insyaallah. Karena kita masih poin yang pertama. Jadi lalu bagaimana kita, seandainya ada orang yang menuding, bagaimana cara menjawabnya? Ini sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya dalam belajar tajwid, tahsin. Mana penjelasan Nabi bahwasanya ini hukumnya izhar, ini hukumnya iqlab, ini hukumnya gunnah. Mana penjelasan dari Nabi SAW? Ulama-ulama tajwid yang menjelaskannya. Lalu masalah fikih, mana penjelasan dari Nabi bahwa ini begini, ini hukumnya wajib, ini sunat muakkad dan segala macamnya, ini haram dan segala macamnya. Mana penjelasannya? Itu agar memudahkan kita mempelajari fikih. Begitu seterusnya. Dan ulama akidah agar kita mudah memahaminya, lalu mereka menjadikan keterangan seperti itu. Lalu satu sajalah tauhid. Taib, kita jadikan tauhid itu cuma satu, tidak ada pembagiannya 3. Tetapi tetap mencakup bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang Rabb, yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur, dan hanya Rabb satu-satunya yang disembah, dan hanya Rabb yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Jadi begitu lebih kurangnya kita, seandainya ada yang menuding. Taib. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati, bahwasanya tauhid itu bukan dakwah yang pertama, tetapi dakwah yang pertama kali oleh Nabi sedang berjalan sampai akhir hayat. Itu makanya ada sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dahulu apa itu syirik. Pertama kita pahami dulu. Syirik dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam matan Al-Usul Tsalatsa, yaitu da'watu ghairihi wa ma'ahu, yaitu beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah kepada Allah bersama Allah.
Dari sini kita pahami bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan yaitu orang yang beribadah kepada selain Allah, dan juga orang yang beribadah kepada Allah bersama Allah, ada juga yang digandengkan. Itu dia kesyirikan, sekutu yang kita ketahui adanya penggabungan. Jadi dia tidak selain Allah saja dia sembah, tetapi juga menyembah Allah, dia ikut sertakan yang lainnya di dalam hatinya. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya tidak tertutup bagi kemungkinan orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah untuk terjebak ke dalam kesyirikan. Dan di dalam kitab tauhid itu puluhan bab dijelaskan oleh muallif tentang banyaknya pintu-pintu kesyirikan. Minar syirki kaza wa kaza, minar syirki kaza wa kaza, termasuk kesyirikan ini, termasuk kesyirikan ini, termasuk kesyirikan ini, dijelaskan per babnya. Jadi masih banyak yang termasuk kesyirikan yang belum kita ketahui. Kemudian di antara bahaya dari dosa kesyirikan ini, bahwasanya kesyirikan adalah yang pertama dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita ulang-ulang kembali agar kita lebih memahami, lebih mengetahui, sehingga kita terhindar dari kesyirikan. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkannya. Kemudian bahaya syirik yang lainnya, dan ini tidak semua kita cantumkan, hanya beberapa saja. Yang berikutnya, yang kedua, bahwasanya orang pelaku kesyirikan diharamkan baginya surga. Diharamkan dia masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72, dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah haramkan baginya jannah, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang yang melakukan kezaliman. Dan kezaliman, dosa kesyirikan adalah kezaliman yang teramat besar. Ini pernah kita singgung juga di awal kajian kita di Matan Ushulus Sittah, juga kita bahas juga menyinggung ini. Jadi tidak apa kita ulang-ulang kembali, karena seandainya kita ulang-ulang, maka insya Allah kita akan lebih menghafalnya misalnya, atau lebih memahaminya. Karena kata orang awak kan gitu, kata orang di Minangkabau, orang-orang tua dahulu yang bijak mengatakan, pasak jalan dari tampuh apa kaji dia diulang. Kita ulang-ulang terus, dan tidak bosan-bosannya kita mengulang ini. Tidak bosan-bosannya kita mengulang pelajaran ini, karena itu akan senantiasa. Karena kita lalai terkadang, kita lupa, dan dikhawatirkan kita terperosok dalam perbuatan yang dosa yang teramat besar ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah abadikan di dalam firman-Nya, nasihat yang indah dari seorang bapak kepada anaknya. Itu Luqman, hamba Allah yang saleh, terhadap anaknya. Iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu, dan ingatlah ketika Luqman memberikan pesan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Kita mendengar, kita jelaskan ayat-ayat ini, mungkin biasa bagi kita kesyirikan. Tetapi jika kita memahaminya, sangatlah takut kita dengan dosa kesyirikan. Kenapa kita katakan seperti itu?
Karena kesyirikan itu adalah mengenai hak Allah yang maha agung, yang kita turunkan derajatnya menjadi makhluk, atau makhluk yang kita sejajarkan dengan Khalik. Itu makanya perbuatan ini perbuatan yang sangat hina di dalam agama ini, sangat besar dosanya. Ada kejadian di zaman ulama dahulu, ketika ada kasus, istilahnya bukan kasus, kejadian di zaman itu, diberitakan sampai kabar bahwasanya ada sesuatu yang dikeramatkan, yang diberkahi, yang orang meminta ke situ, yang meyakini yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Murid-murid imam ini biasa saja. Lalu datang kabar kemudian di suatu kesempatan yang lainnya, ada seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Maka kata murid-muridnya dengan reaksinya, sungguh bejat apa yang dilakukan oleh di negeri tersebut. Lalu syekh ini menjelaskan, imam ini kepada muridnya, ketika datang kabar bahwasanya ada di negeri ini orang melakukan ini kesyirikan, tidak ada reaksi bagi kamu, bagi kalian katanya. Tetapi ada yang mengatakan dia membunuh ibu kandungnya, kata ini perbuatan yang sangat bejat. Padahal kesyirikan itu lebih besar dosanya dari apa yang orang membunuh ibu kandungnya. Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dari yang tadi kita bahas, diharamkan baginya surga, tempatnya di neraka, karena ini adalah dosa yang teramat besar. Masalah hak Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha agung, itulah yang dilanggar oleh anak cucu Adam. Jadi sedikit kita sudah mulai memahami bahayanya kesyirikan ini, bahayanya kesyirikan ini. Baik. Kemudian kesyirikan menghapus amal. Dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya engkau berbuat syirik, seandainya seseorang berbuat syirik, maka hapuslah amalannya yang telah mereka amalkan. Dan ini juga ada di ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ditujukan khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, seolah-olah seperti itu, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka hapuslah segala amalanmu. Nabi SAW yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, seandainya berbuat syirik, dan dijelaskan oleh ulama mustahil Nabi SAW melakukan kesyirikan. Tetapi untuk membandingkannya, seandainya makhluk Allah yang paling mulia berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka hapuslah amalannya, hilanglah pangkat kerasulannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang tersebut kekal, orang melakukan kesyirikan itu kekal di neraka Allah Subhanahu wal iyazubillah. Kemudian ulama kita membagi syirik ada dua, syirkun akbar, yaitu syirik besar, dan ini yang dibahas yang ancaman tadi, ayat-ayat, poin-poin yang tadi kita jelaskan, ini mengenai syirkun akbar, syirik besar yang membatalkan amalannya, bahkan membatalkan syahadatnya. Dan di pelajaran Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang pertama itu adalah kesyirikan. Imam Az-Zahabi ada kitabnya namanya Al-Kabair, itu yang pertama, dosa yang pertama adalah kesyirikan. Induknya dosa. Kemudian dibagi oleh ulama yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil berupa riya. Riya membatalkan amalan ketika amalan itu dilakukan dengan riya. Bukan membatalkan amalan yang lainnya yang seluruh, yang mungkin ada kita melakukan yang ikhlas, bukan. Tetapi amalan yang kita lakukan ketika itu terjangkiti penyakit
penyakit ria. Itu yang batal, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihissalam tentang dosa ini, itu Allah abadikan dalam surah Ibrahim. Bunyinya, wajnubni wa banina an na'budal asnam. Jauhilah diriku dan anak-anakku dari menyembah al-asnam, yaitu berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tauhid dijelaskan bahwasanya termasuk ajibt dan taghut itu termasuk dalam pembahasan kesyirikan. Jibt itu sihir, juga taghut segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita mencarinya, menggalinya, karena ilmu itu luas dan usaha kita apapun yang kita lakukan, meskipun itu yang kita ulang-ulang, maka dengan apa yang kita bisa dengar bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, akan mengokohkan akidah kita. Karena kalau seandainya akidah sudah kuat, lihatlah generasi yang dibina oleh Nabi SAW, keimanannya mereka kokoh, akidahnya kuat, imperium. Kata Nabi, ahmar wa abyad ditaklukkan. Maksudnya ahmar yaitu Kisra, mereka penghasil emas. Kemudian abyad putih, maksudnya adalah Romawi karena mereka penghasil perak. Maka ditaklukkan dua imperium besar itu oleh sahabat yang mulia di zaman Umar bin Khattab. Karena akidah mereka kuat, keimanannya mereka kokoh, sehingga mereka menguasai bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya di situ saja bisa kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke poin-poin selanjutnya, seperti poin yang kedua, wala syai'un mithluh. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Nanti bagaimana pembahasannya akan kita bahas di pertemuan kita yang ketiga. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mempelajarinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.